Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Korban kedua dari kapal feri yang tenggelam di perairan Penajam Pasir Utara ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Staf di kantor Dinas Kesehatan Berau ditetapkan jadi tersangka dugaan korupsi gaji dan penghasilan tambahan pegawai. Kasus BBM Pertamina di Samarinda masuk babak baru. Pertamina, Gubernur, DPRD, dan Wali Kota kini jalani gugatan di meja hijau. Upaya tim SAR gabungan untuk menemukan Kahayu, ABK kapal feri KMP Muhlisa, yang tenggelam di perairan Penajam Pasir Utara membuahkan hasil. Korban berjenis kelamin perempuan itu ditemukan Rabu siang dalam kondisi tidak bernyawa. Kepala Kantor Basarnas Balikpapan Dodi Setiawan menyatakan proses penemuan korban setelah dilakukan penyelaman. Korban ditemukan di kedalaman 12 meter persis areal dek untuk kendaraan atau geladak kapal. Kan satu korban pada hari ketiga, ya, korban berhasil diketemukan pada pukul 10:32 waktu Indonesia bagian tengah. Proses evakuasi dilaksanakan melalui penyelaman, ya. Penyelaman korban diketemukan di kardek, ya, di bagian kapal feri di kardek, diketemukan dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya korban dibawa ke Pelabuhan Semayang di posko SAR gabungan dan diteruskan ke Rumah Sakit Bayangkara yang akan dilaksanakan otopsi oleh rekan-rekan dari DVI Polda Kaltim. Korban diketemukan di kedalaman kurang lebih 12 meter. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses autopsi oleh tim DVI Bidokes Polda Kaltim. Amir Hamzah dan Riyadi Mantini melaporkan dari Balikpapan. Isak tangis mewarnai penemuan jasad Kahayu, wanita berusia 22 tahun yang jadi korban kapal tenggelam di perairan Penajam Pasir Utara. Pihak keluarga tak kuasa menahan kesedihan lantaran korban ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Salah satu kerabat mendiang menyatakan korban termasuk anak yang berbakti pada keluarga. Pihak keluarga juga menyatakan jika mendiang baru sebulan bekerja di kapal. Sepanjang menjalani pekerjaannya, mendiang selalu terlihat bersemangat. Tapi itu ponakan Bapak? Ya, ponakan. Ponakan. Ya. Itu dia bekerja sudah berapa lama Pak di kapal itu? Itu mungkin kurang lebih 1 bulan lebih. Baru 1 bulan lebih Ya. Pak ya. Terus memang dia ini Pak ya, kapten atau pengganti kapten ship ya? Itu saya kurang tahu Pak. Kurang tahu. Jelas lah. Yang tahu kan orang tuanya. Ya. Bapak dengar kabarnya kapan Pak bahwa korban tenggelam? Itu semenjak hari apa itu? Yang baru saya dengar, saya langsung ke sini. Tinggal di mana Om korbannya? Saya kurang tahu Pak ya, kurang jelas, kurang tahu. Terima kasih Pak ya. Sementara tim medis Polda Kaltim memastikan jika mereka sudah bekerja. Pekerjaan itu dimulai dengan Disaster Victim Identification atau identifikasi korban melalui data antemortem dari keluarga dan rekan korban. Tim DPI Bidokes Polda Kalimantan Timur sudah mengumpulkan data-data antemortem, data-data orang hilang ketika beliau masih hidup dari keluarga dan dari rekan kerja. Nah, sekarang
tim kami, tim antemortem sudah bekerja, lalu tim postmortem sedang berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan, langsung di bawah kendali Bapak Karumpit. Nanti setelah ada data postmortem ini, kami akan lakukan rekonsiliasi untuk mematchingkan data antemortem dengan data yang ditemukan di jenazah. Ketika nanti itu teridentifikasi cocok, maka kami akan memberikan kesimpulan bahwa jenazah ini teridentifikasi sebagai siapa begitu. Tapi pemeriksaan ini harus kami lakukan secara ilmiah, bentuk pertanggungjawaban moral kami kepada korban. Usai proses autopsi, jasad korban akan langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk proses pemakaman. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seorang wanita asal Desa Libang, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, mendatangi Polsek Lumbis untuk melaporkan suaminya. Wanita bernama Nengsih ini menduga suaminya hilang saat berburu di hutan. Dalam laporannya, Nengsih menyebut sang suami pergi berburu bersama 2 anggota keluarganya, yakni Agustinus dan Yohanis. Namun 4 minggu berselang, suaminya belum juga pulang, sementara 2 rekannya sudah kembali ke kampung halaman. Yang jalan pada hari Jumat sore sekitar jam 5 sore. Mereka berangkat ke tempat tujuan berburu. Mereka sampai di sana sempat bermalam pada malam Jumat itu. Dan hari Sabtu sorenya sehabis makan mereka berpisah berburunya. Yang ipar 2 arahnya ke hulu dan suami saya ke hilir. Untuk membantu pencarian, sejumlah personel dikerahkan, termasuk relawan masyarakat peduli bencana. Hanya saja hingga Selasa malam, upaya pencarian belum membuahkan hasil. Hari Selasa pagi, tim gabungan kembali masuk ke dalam untuk melakukan pencarian. Tim BPBD Kabupaten Nunukan, TNI, Polri Kabupaten Nunukan, perwakilan di Kecamatan Lumbis, dibantu oleh BPBD Kabupaten Malinau, relawan Kabupaten Malinau, Rapi Kabupaten Malinau, Tagana Kabupaten Malinau, serta masyarakat setempat. Jadi masyarakat yang masuk tim gabungan ini kurang lebih 50-an orang berada di dalam. Selain mengerahkan personel dari Kabupaten Nunukan, pencarian juga dibantu personel dari kabupaten lain. Pihak keluarga berharap korban bisa ditemukan dalam kondisi masih hidup. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dua polisi ini tengah mengawal satu tersangka penembakan di depan sebuah tempat hiburan di kawasan Jalan Imam Bonjol, Samarinda Kota. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 3 Mei 2025 lalu menyebabkan korban tewas akibat 5 luka tembak. Pada reka adegan kali ini, tersangka yang jumlahnya sebanyak 9 orang itu memeragakan 42 adegan. Reka itu dimulai saat pelaku menyusun rencana hingga penembakan terjadi. Dari 9 tersangka, terdapat 1 orang yang bertugas menjadi eksekutor atau penembak korban. Sejauh ini, motif penembakan dilatari dendam masa lalu terkait pembunuhan pada salah satu anggota keluarga tersangka. Perkara ini cukup menonjol, kemudian menjadi perhatian publik. Dan kemudian tersangka yang kita amankan juga cukup banyak, ada sekitar 9 orang. Makanya hari ini kita lakukan prarekonstruksi. Jadi agar jelas tergambarkan dari rekonstruksi ini, masing-masing tersangka ini berperan apa dalam rangkaian kejadian tindak pidana pembunuhan melalui dengan aksi penembakan ini dilakukan oleh
para tersangka. Jadi kalau misalnya yang bertindak sebagai eksekutor, dia memulai kegiatannya di mana, kemudian standby-nya di mana, itu semuanya bisa tergambarkan dari kegiatan prarekonstruksi ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.